lightning on your eye. Paws off. What's in your heart? Serial ini diawali dengan diperlihatkan boneka kelinci bernama Ollie yang berada dalam kardus. Dia bersama barang yang lain dijual ke toko barang bekas, lalu ditandai harga di telinganya dan disimpan di salah satu rak di sana. Kemudian ada anak perempuan yang bisa mendengar dia mengoceh dan dia merasa bersyukur karena ada yang bisa mendengarnya. Lalu dia bertanya tentang Billy, namun dia tak ingat nama belakangnya Billy dan dia juga tak ingat alamat rumahnya. Anak itu mengajaknya untuk ikut pulang, namun Ollie harus mencari Billy. Dan setelah pelanggannya pergi, pemilik toko menutup tokonya. Lalu Ollie yang melihat itu segera berlari untuk mencoba keluar sebelum pintunya dikunci. Namun sayang, dia malah tersangkut di alat tulis. Dia mencoba terus bergerak lalu terjatuh dan karena merasa kesal pintunya nggak bisa dibuka, dia menendang pensil tapi sial malah membuat bintang di sakunya terjatuh. Lalu saat menatap bintangnya, dia melihat sekilas kenangan bersama Billy saat bermain bajak laut. Kemudian dia tersadar kembali karena ada air yang mengenai kepalanya. Ternyata itu adalah air liur anjing bernama Buttons. Beruntung ada yang mengalihkan perhatian anjing itu. Dia boneka bernama Zozo. Saat Jojo tertangkap, pemilik toko memanggil Buttons dan berhasil pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian Ollie menghampiri Zozo. Lalu mereka pergi ke tempat rahasia Zozo di toko itu. Di sana Ollie bercerita kenapa ia bisa di toko itu. Lalu dia juga bercerita tentang Billy. Saat dia melihat bintangnya lagi, terlihat Billy yang menangis seperti berada di rumah sakit. Lalu Zozo menyuruhnya tenang dan mengingatnya pelan-pelan. Ollie melihat kenangan bersama Billy saat bermain bajak laut. Lalu datang ayahnya yang memarahi Billy karena rumahnya berantakan. Sementara ibunya sedang sakit dan butuh istirahat. Lalu ibunya menenangkan mereka dan mengajak Billy untuk istirahat. Di kamar mereka bercerita tentang masa kecil ayahnya. Lalu ibu melihat luka lebam di tangan Billy. Katanya itu adalah perbuatan temannya yang nakal saat di sekolah. Ibu menyarankan untuk sesekali melawannya. Kemudian ibu bertanya tentang tambahan yang akan ditempel di peta kenangan. Tapi Billy berkata tak ada kenangan di hari ini. Lalu ibu bercerita tentang bintang kembar ajaib yang dapat digunakan oleh orang yang berhati murni saja. Kemudian mereka pun tertidur berpelukan. What'd you see? Ollie yang melihat itu segera mencari kertas dan pensil untuk menggambar apa yang ia lihat di peta kenangan. Lalu Zozo menyusun gambar-gambar tersebut dan dia berkata bahwa mereka dapat mengunjungi tempat-tempat itu untuk bertemu kembali dengan Billy. Namun, Zozo tak mau membantu Ollie mencari Billy karena yang ia dapatkan saat mencari seseorang yang ia sayangi adalah percuma. Dulu ia juga mencari boneka Nina ke berbagai tempat, namun ia tak dapat menemukan Nina dimanapun. Dan saat ini, Zozo menyarankan Ollie untuk tetap tinggal di sini karena mencari Billy adalah hal yang percuma. Ollie berkata bahwa dia akan membantu mencari Nina di luar sana. Yang akhirnya dia mau dan hal yang pertama mereka lakukan adalah mencari jalan keluar dari toko itu. Go slow now. Start from the beginning. Find out what's in your heart. Mereka mencoba membuka pintu Buttons, tapi mereka tak bisa membukanya. Akhirnya mereka menunggu Buttons keluar masuk dari sana tepat pada pukul 6. Setelah mereka melihat Button keluar, mereka segera mendekati pintu. Lalu saat Button masuk kembali, mereka pun bisa keluar dari sana. Saat akan pergi, bintangnya Ollie terjatuh. Dan saat Jojo berusaha mengambilnya, dia malah digigit sama Buttons. Beruntung Ollie bisa menarik Jojo, lalu mereka kabur dari sana. Ternyata Buttons masih mengejar dan mereka terpojok di atas mobil. Give me a sec. Kemudian ada boneka pink bernama Rosie datang. Dia membantu mengusir Button dan akhirnya Button pun pergi dari hadapan mereka.
Rosie ini adalah teman lamanya Zozo. Lalu Zozo menyuruh Ollie untuk mencari kemana arah mereka pergi. Saat Ollie berlari mencari petunjuk, terlintas kembali kenangan saat ia bersama Billy, yang bertanya tentang sejak kapan ia berteman. Dan Billy menjawab ia tak ingat, tapi yang pasti mereka akan berteman selamanya sampai mati. Saat ini dia melihat sungai di bawah sana, sungai yang sering disebut sebagai sungai gelap atau sungai Ohio. Lalu dia memberitahu Zozo dan Rosie, mereka akan menaiki kapal besar itu dan memulai pencarian. Di sana Ollie berpikir apakah Billy juga mencarinya atau tidak. Nah, itu dia akhir episode 1 kawan. Mari kita lanjut ke episode yang kedua. Episode 2 diawali saat Billy baru terbangun. Dia mencari kertas dan pensil. Lalu dia menggambar Ollie dan menuliskan bahwa dia kehilangan Ollie. Lalu pergi tanpa sepengetahuan ayahnya untuk menyebar poster tersebut ke berbagai tempat. Ternyata Billy mencari Ollie saat itu. Sementara sekarang Ollie dan teman-temannya sedang menaiki kapal. Tapi Rosie terlihat tak suka sama Ollie. Lalu mereka akan pergi ke atap untuk mencari tempat selanjutnya. Di atas atap, Rosie malah menjatuhkan Ollie dan membuat bintangnya hampir saja terjatuh ke laut. Sementara Ollie memeluk bintangnya dan muncul kembali kenangan keluarga Billy yang sedang makan bersama. Tiba-tiba telepon berbunyi dan Billy mengangkat teleponnya. Mama, no one ever calls for old Billy. Ternyata telepon itu untuk ibunya Billy. Lalu dia menyuruh ayahnya membawa Billy keluar. Ayahnya terlihat tak suka saat Billy selalu membawa Ollie. Lalu dia menyuruh Billy untuk tak membawa Ollie saat itu. Kemudian ibu menjawab telepon yang ternyata seorang di sana menyuruh ibu kembali melakukan tes di minggu itu. Namun ibu merasa khawatir pada Billy karena dia tak punya pengasuh. Sekarang Ollie merasa sedih setelah melihat kenangan itu. Lalu saat petanya akan terbang, tak sengaja dia melihat menara putih yang persis seperti di peta. Lalu dia melompat menaiki kapal kecil menuju ke sana. Tak lupa Zozo dan Rosie juga ikut. Setelah sampai di darat, mereka menemukan motor yang menuju ke Menara Putih. Lalu mereka menaiki motor itu dengan masuk ke tas di samping yang ada di motor itu. Saat dalam perjalanan, ia melihat kembali kenangan bersama Billy saat mereka melintas di jalan itu. Sesampainya di Menara Putih, ternyata tempat itu adalah rumah sakit yang menangani ibunya Billy. Lalu Ollie berlari mencari tempat yang terlintas di bayangannya. Ia berhenti di depan lukisan, lalu muncul kenangan dia bersama Billy saat di sana. Saat Ollie dan Zozo melanjutkan kembali pencariannya, Rosie melihat sekitar dan lukisan itu dengan penuh tanya. Kini Ollie sampai di tempat ibunya Billy melakukan tes. Dia melihat Billy yang sedih karena melihat ibunya yang akan melakukan tes. Lalu ibunya menenangkan Billy yang terlihat takut. Kini Ollie makin terlihat panik. Lalu Zozo mengajaknya ke atap untuk mencari kesegaran agar Ollie merasa tenang. Saat di atap, Zozo menunjukkan sebuah jembatan rel kereta Mark Twain. Dan Ollie sangat senang melihat itu. Mereka mendatangi kereta yang akan berangkat. Berlari mencoba masuk ke kereta yang sedang berjalan. Dan mereka berhasil naik dengan sebuah perjuangan yang besar tentunya. Dalam perjalanan itu, Zozo melihat luka di badannya Ollie dan dia tak punya alat untuk mengobatinya. Lalu Rosie memberi jarum dan benang pada Zozo. Rosie kemudian bertanya, kenapa Billy begitu spesial baginya? Lalu Ollie menceritakan Billy. Rosie juga bercerita ketika ia ditemukan Zozo dalam keadaan hancur dan diobati oleh Zozo. Lalu mereka pun bernyanyi bersama. Kala itu kenangan kembali muncul.
Billy mendatangi sebuah bar dan meminta posternya dipasang di jendela. Namun ia malah ditantang jika ia bisa memasukkan bola biliar ke dalam lubang sudut, maka ia boleh memasang posternya di jendela itu. Dan akhirnya ia berhasil memasukkan bola itu. Dan poster pun dipajang di jendela. Kini Ollie merasakan ada sesuatu di hutan sana. Dan ia harus menemukan troll. Namun ia turun sebelum kereta berhenti dan membuat mereka terjatuh di sana. I can't figure you out, Bunny. Dulu saat Billy memasang poster di setiap sudut, salah satu posternya tertiup angin hingga masuk ke hutan. Dan kini Ollie serta temannya sudah sampai di hutan dan melihat troll. Lalu Rosie dan Ollie menyerang troll, namun ternyata troll itu terbuat dari kayu. Kemudian mereka memanjat troll untuk melihat sekitar. Di sana Ollie tak mengingat kenangan apapun. Black spot here. Does that ring a bell? Hingga Zozo menunjukkan tempat wahana rekreasi yang sudah terbengkalai sambil menyentuh badan Ollie. Does that ring a bell? Mungkin saja di sana dia dapat mengingat kenangan masa lalunya. Namun ada yang tak beres di sini. Rosie seperti tak setuju Zozo mengajak Ollie ke sana karena Rosie tak melihat gambar wahana itu di dalam peta. Kemudian mereka semua tetap pergi ke wahana tersebut. Tapi sebelum meneruskan perjalanan, dia melihat sebuah plank dan dia mengingat sebuah kenangan saat Billy akan berangkat sekolah dengannya. Namun Zozo mempengaruhi Ollie dan mereka malah meneruskan perjalanan menuju wahana. Mereka menyusuri sungai untuk menuju wahana. Dan sesampainya di sana Ollie menanyakan di mana keberadaan mereka sekarang. Lalu Zozo menjawab bahwa itu adalah tempat kenangan hidup selamanya. I don't think so. Zozo yang menguasai tempat itu menyalakan lampu dan membawa mereka ke tempat di mana boneka Nina berasal. Zozo bertanya kembali, apakah ada kenangan masa lalu yang diingat? Namun nihil, Ollie tak mengingat kenangan apapun di tempat itu. Tapi saat Zozo menyanyikan sebuah lagu, Ollie teringat kembali dengan ibu Billy yang sedang berbicara dengan suaminya tentang penyakitnya yang harus segera melakukan kemoterapi. Tapi penyakit itu tak bisa disembuhkan dan mereka pun tak punya biaya untuk melakukan kemoterapi itu. Billy yang mendengar itu merasa terpukul dan takut kehilangan ibunya. Ollie kembali tersadar saat Zozo bertanya kenangan yang ia ingat atau tentang loncengnya. Tapi Ollie malah berkata bahwa yang ia ingat adalah Billy dan ibunya yang sakit parah. Zozo lalu menjelaskan bahwa sejak ia mendengar lonceng yang berada di badannya Ollie, ia teringat Nina. Tapi ia tak yakin. Namun Ollie juga menyanyikan lagu yang sama seperti Nina saat bernyanyi. Dari situ Zozo yakin bahwa Ollie ada kaitannya dengan Nina. Dan karena itulah Zozo membawa Ollie ke tempat wahana tersebut. Namun Ollie benar-benar tak merasa ke tempat itu. Lalu ia meminta bantuan pada Rosie. Tapi sayangnya Rosie tak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlambat. Lalu Zozo sangat marah dan mencekik Ollie. Where in the hell did you get my Nina? Zozo, this ain't you. You're kind. To know. Episode sebelumnya menceritakan di mana Zozo awalnya tak mau membantu Ollie untuk mencari Billy. Namun secara tak sadar, dia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di dalam tubuh Ollie. Ternyata suara itu adalah suara lonceng kekasih Zozo, yaitu boneka Nina. Now, memories are funny. It's in your heart. Lalu diperlihatkan pada saat tahun 1965, wahana rekreasi masih beroperasi dan banyak pengunjung di sana. Terlihat banyak permainan yang akan mendapatkan hadiah jika memenangkan permainannya. Di sana ada boneka Zozo yang sedang mendapatkan pelanggan.
Namun dia seperti tak merasakan sakit saat mendapatkan pukulan. Di seberang Zozo ada boneka balihai yang sedang menari, yaitu Nina. Dia seperti tak rela Zozo terus-menerus mendapatkan pukulan. Namun itu memang permainannya. I may call you, you find me. Lalu saat malam tiba, saat wahana sudah tutup, Zozo melihat ke arah Nina dan dia tak ada di sana. Tapi tiba-tiba Nina ada di hadapan Zozo, lalu mereka pun berdansa. Dan pada saat berdansa, tiba-tiba terjadi sebuah korsleting listrik di area tersebut. Kemudian beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1970, wahana rekreasi itu sudah tak lagi beroperasi. Jadi diadakan lelang barang yang masih bagus dengan harga tertinggi, termasuk boneka Nina. Di sana ada seorang anak perempuan ingin membeli boneka Nina. Melewati tawar-menawar dengan pengunjung yang lain, dia dibantu sang ayah berhasil membelinya dengan harga $5,50. Namun di balik itu, ada yang sedih dan sakit hati. Dia adalah Zozo. Nina meninggalkannya dan takkan bertemu lagi. Sebelum pergi, Nina memberikan daun emasnya pada Zozo, namun apalah daya, dia tak bisa bergerak bebas dan tak bisa mengambil daun itu yang malah tertiup angin. Seiring waktu berjalan, stand Jojo rapuh dan ambruk. Hal itu membuat Zozo bisa terbebas. Walau harus berjalan dengan cara menyeret badannya, dia akan mencoba mencari Nina. Saat itu dia melihat daun emas yang diberikan Nina terjatuh di atas sebuah kaki. Kemudian Zozo mencoba menjahit kaki itu ke badannya dan dia sekarang bisa berjalan. Hari-hari dia lewati untuk mencari Nina. Lalu dia melihat teman-temannya yang dulu ada di wahana ada di sebuah toko. Dia menanyakan boneka Nina, tapi mereka tak tahu keberadaan boneka Nina. Lalu dia melanjutkan pencariannya. Saat malam tiba, dia melihat sebuah mobil yang sama dengan yang membawa Nina. Tapi saat orangnya keluar, itu bukan orang yang membawa Nina. Kemudian dia merasa putus asa. Tapi di situ dia bertemu dengan Rosie yang hancur. Lalu dia berpikir jika dia punya teman, dia akan lebih mudah mencari Nina. Dia kemudian mengobati Rosie dan akhirnya Rosie bisa terbangun. Mereka pun berteman dan Rosie membantu Zozo mencari Nina. Committed to finding you as I am. Mereka bertanya kepada boneka gajah yang berada di toko mainan. Gajah itu sepertinya memberitahu Zozo bahwa boneka yang mereka maksud ada di rak di dalam toko. Namun sayang itu bukanlah Nina. Lalu Zozo sangat marah dan menghajar boneka gajah hingga hancur. Setelah itu dia merasa kacau dan tak mau menyeret Rosie ke dalam masalahnya. Lalu dia meninggalkan sebuah surat dan pergi meninggalkannya. Zozo ternyata kembali ke tempat toko barang bekas di mana teman-teman dari wahana pernah di sana. Namun sekarang teman-temannya pun sudah tak ada di toko tersebut. Tahun demi tahun berlalu, dia menjadi boneka pemurung dan diam 1000 bahasa. Rosie sebenarnya mencari Zozo sampai ke toko barang bekas itu. Tapi saat itu dia tak berani menemui Zozo. I thank you for all your efforts, and I fear I am lost as well. Sampai tiba waktu di mana dia mendengar lonceng persis seperti lonceng milik Nina. Ternyata saat itu adalah waktu saat Oli bergelantung karena cap harga yang ada di telinganya nyangkut di alat tulis. Dari situlah Zozo menyangka bahwa Oli ada kaitannya sama Nina. I'm sorry, Zozo. I really am. Dan kembali ke masa kini, Oli sekarang terlihat lagi diikat.
Lalu Zozo terus menanyakan Nina kepada Oli. Namun saat itu Oli memang tak tahu apapun tentang lonceng yang ada di badannya. Kemudian Zo akan mencabik-cabik Oli menggunakan senjata tajam. Need to know. So, wait. Tapi hal itu dihentikan oleh Rosie yang beralasan jika Zozo melakukan itu, maka dia tak akan tahu kebenarannya. Lalu Rosie akan mencoba bicara sama Oli. Oli mengkhawatirkan keadaan Rosie saat itu. Lalu muncul kenangan ayahnya Billy yang memanggil Billy namun tak ada jawaban. Lalu ayah pun mencari Billy keluar. Bill. Yeah, Bill. Kini Rosie lagi berusaha cerita masa lalu dia dan Zozo. Lalu dia memberikan bintang milik Oli dan menyuruhnya untuk mengingat satu kenangan lagi. Kemudian Oli bercerita tentang liburannya saat di musim salju bersama keluarga Billy. Lalu Rosie bertanya kembali saat mereka berada di hutan. Oli pernah berkata sudah dekat saat melihat Plank, dan dia ingat bahwa itu adalah jalan menuju sekolahan Billy. Kemudian Rosie memberitahu jalan keluar dari sana agar Oli bisa kembali pada Billy. Sementara dia akan mengalihkan perhatian Zozo. Namun saat itu Zozo malah melihat Oli yang naik angsa besar di sungai. Dia pun marah dan melempar Rosie. Di episode 4 ini terlihat Oli yang keluar dari hutan dan berlari menuju sekolahan Billy. Di sana dia mengingat kenangan bersama Billy saat di sekolah. Billy bercerita di depan kelas tentang petualangannya sebagai bajak laut bersama Oli. Tapi di sana ada satu anak yang terus mengejek Billy. I'll make you walk the plank. Now, what did I, Billy? Finish telling us about your parents. Lalu saat akan pulang sekolah, dia melihat anak itu lagi dan segera sembunyi. Sayang, anak itu menemukan Billy yang sedang berbicara dengan Oli. Sontak anak itu mengambil Oli dari Billy dan mengejeknya di depan semua anak-anak lain. Parahnya lagi, setelah mendorong Billy, anak itu membuang Oli keluar ruangan. Namun karena Billy dikatain dia bayi cengeng yang selalu membawa boneka, jadi dia tak mengambil kembali Oli yang telah dibuang oleh anak tadi. Akhirnya Oli yang melihat kenyataan itu merasa sedih dan kecewa. Kemudian Oli membuang bintangnya dan menangis kecewa. Lalu terlintas kembali bayangan saat Billy sedang mencari Oli di tengah hujan dan ada teman ayahnya yang menemukan dia. Lalu dia pun ikut bersamanya. Dan tak sengaja juga temannya yang nakal itu melihat dia masuk ke bar. Lalu dia mengikutinya. Di dalam, teman ayahnya mencoba menghubungi ayah Billy. Lalu tiba-tiba teman Billy yang nakal itu datang dan langsung mengajaknya berantem. Mereka saling serang lalu anak itu pun kalah di tangan Billy. Tapi saat itu ayahnya tiba-tiba datang dan Billy takut dimarahi ayahnya. Lalu mereka pun akhirnya pulang. Kemudian Oli mencari kembali bintangnya. Dan setelah ketemu, terlihat keluarga Billy yang berada di rumah sakit. Ibu yang sedang sakit bernyanyi menghibur diri, lalu bercerita pada Oli bahwa dia sangat berharga bagi Billy dan keluarga itu. Dia juga berpesan jika ibu meninggal, maka tolong jaga Billy dan ayahnya. Lalu mereka pun bernyanyi bersama. I love you so. Dream, dream, dream. Setelah melihat itu, dia mencoba pulang ke rumah. Tapi terlintas kembali Billy dan ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, ayahnya berkata itu adalah hari yang luar biasa. Lalu ayahnya mengajak Billy masuk dan menyalakan lampu untuk Oli. Dan mereka pun kembali ke rumah.
Setelah berjalan jauh, akhirnya Ollie sampai di depan rumah Billy. Namun tampaknya rumah itu sudah lama ditinggalkan. Tapi dia mencoba masuk ke dalam mencari info selanjutnya. Di dalam dia bertanya-tanya berapa lama dia terpisah dengan keluarga itu. Lalu dia masuk ke kamar Billy. Dia menemukan sebuah poster bahwa Billy mencarinya, lalu melihat sebuah peta kenangan. Dan di sana terpasang foto ibu yang memegang boneka Nina. Dan kemudian terlihat bayangan ibu dan Billy ketika kecil. Ibu bercerita tentang dari mana Ollie berasal. He's a bunny, Mama. But you still love him. And then, more and more. And that jingle. Dan ternyata Ollie adalah boneka buatan ibunya sendiri. Lalu lonceng yang ada di badannya itu berperan sebagai hatinya Ollie yang memang lonceng milik Nina. Nina adalah sahabat terbaiknya ibu, tapi sayang boneka Nina telah hancur dimakan waktu. Tiba-tiba Zozo datang melihat Nina bersama ibu saat kecil. What did you do to my Nina? I didn't do anything to her. No, I'm lying to my face. She was loved so much. Karena dia berpikir Ollie lah yang membuat Nina mati. Saat tertangkap, Ollie pun dipukul habis-habisan. Lalu Ollie berkata bahwa Nina sangat dicintai oleh ibu. Namun karena Nina hancur, jadi ibu memasukkan sebagian dari Nina ke badan Ollie agar ibu merasa selalu dekat dengan Nina. Tapi jika lonceng itu sangat berarti bagi Zozo, Ollie rela mati dan menyuruhnya mengambil lonceng itu. Kemudian Zozo memeluknya dan setelah itu dia benar-benar mengambil loncengnya. Tapi tak lama kemudian, datang Rosie menusuk Zozo dari belakang. Mereka pun akhirnya mati. Rosie dan Zozo terbawa arus air, sementara Ollie tersadarkan diri di sana. Esok harinya ada sebuah mobil berhenti di sana dan melihat Ollie dalam keadaan kotor dan juga rusak. Lalu dia membawanya. Sesampainya di rumah, dia membersihkan Ollie lalu menjahit kembali lukanya dan Ollie pun terlihat bagus kembali. Ternyata lelaki itu adalah Billy yang sudah dewasa. Dan ternyata anak perempuan yang pernah bertemu dengan Ollie di toko barang bekas adalah anaknya Billy. Billy memberitahu anaknya bahwa Ollie adalah teman yang dibuatkan ibunya saat kecil. Lalu sekarang Billy memberikan Ollie untuk anak perempuannya. Ollie kemudian memberitahukan pesan terakhir dari ibunya lewat anak perempuannya itu. Doesn't mean they're gone. Mereka pun akhirnya bermain bersama di luar rumah. Dan akhirnya serial ini pun selesai. Akhirnya perjuangan Ollie untuk kembali pada Billy membuahkan hasil ya kawan. Sampai jumpa lagi di cerita film yang lain.